Jadi keberanian dalam mengambil tindakan itu sangat penting. Jadi please go for pragmatic and fast solutions daripada menunggu semua informasi lengkap, dapat, kemudian baru ambil tindakan yang kita anggap sempurna. Nah, itu bahaya justru. Jadi speed wins di sini, speed wins. Jadi lebih baik mengejar speed daripada accuracy 100%. Ya, karena ya kita sudah tahu sampai kapan kita bisa mendapatkan akurasi dalam situasi yang tidak pasti ini. Dan mungkin bisa jadi datanya nggak ada saat ini. Exactly. Adapun data besok berubah gitu ya. Nah, jadi courage to take actions. Ini karena ada beberapa pendapat hati-hati dalam mengambil tindakan. Kalau saya tidak. Courage to take actions. Karena segala sesuatu tidak pasti, segala sesuatu berubah. Cukup dengan 70-75% kita mendapatkan informasi, execute. Pak Rudi, selanjutnya saya pengen masuk ke bagian yang selanjutnya, Pak. Sekarang kita udah mau meninggalkan dunia HR, Pak. Bukan meninggalkan lah ya. Kita masuk ke bagian tentang memimpin, Pak. Ini kan sesuatu topik yang memang dekat juga dengan HR gitu. Tentunya ini kan era-era yang berbeda lah dibandingkan era yang dulu. Kalau katanya bilang era yang dulu itu katanya udah VUCA gitu. Mungkin sekarang ini VUCA-nya udah VUCA 2.0 atau VUCA 4.0 apa VUCA kuadrat kali, Pak. Jadi ya dalam hitungan hari bisa berubah gitu kan. Katanya dulu agile, ini udah agile-nya super agile kali, Pak. Atau agile kuadrat gitu. Nah, tentunya ini kan membutuhkan gaya pemimpinan yang sedikit berbeda mungkin. Nah, menurut Pak Rudi sendiri, orang seperti apa sih Pak yang dibutuhkan organisasi saat ini, Pak? Nomor satu mungkin saya bisa angkat, which is nomor satu ini beberapa orang bisa punya pandangan berbeda gitu ya. Betul. Ini kan opini. Itu keberanian dalam mengambil tindakan. So, courage to take action. Karena situasi pandemi corona itu agak berbeda dengan situasi-situasi krisis yang pernah dulu terjadi. Betul. Ya, persis yang kamu ceritakan tadi. Situasi corona ini tingkat perubahannya itu eksponensial gitu loh. Sangat cepat. Jadi karena sangat cepat, keterlambatan mengambil keputusan 1 hari saja misalnya, itu bisa memberikan kontribusi negatif yang lebih besar. Nah, jadi keberanian dalam mengambil tindakan itu sangat penting. Jadi, please go for pragmatic and fast solutions daripada menunggu semua informasi lengkap, dapat, kemudian baru ambil tindakan yang kita anggap sempurna. Nah, itu bahaya justru. Jadi speed wins di sini, speed wins. Jadi lebih baik mengejar speed daripada accuracy 100%. Ya, karena ya kita sudah tahu sampai kapan kita bisa mendapatkan akurasi dalam situasi yang tidak pasti ini. Dan mungkin bisa jadi datanya nggak ada saat ini. Exactly. Adapun data besok berubah gitu ya. Nah, jadi courage to take actions. Ini karena ada beberapa pendapat hati-hati dalam mengambil tindakan. Kalau saya tidak. Courage to take actions. Karena segala sesuatu tidak pasti, segala sesuatu berubah. Cukup dengan 70-75% kita mendapatkan informasi, execute. Kemudian yang kedua, itu leader yang punya kemampuan dalam beradaptasi dengan cepat, ya agility. Karena kalau misalnya masih ada beberapa organisasi yang mungkin kita lihat, udah tunggu aja lah, ini sebentar lagi berakhir kok. Daripada nanti kita rubah semuanya, kemudian nanti tiba-tiba kembali normal, kita sudah invest segala macam. Nah, yang seperti ini itu juga tidak akan memberikan dampak yang positif terhadap perusahaan. Kemudian semakin cepat kita beradaptasi dengan situasi, semakin cepat kita bisa mempertahankan bisnis, kemudian semakin cepat kita juga bisa meredefine
new ways of working yang baru, sehingga BAU bisa berjalan terus. Seperti saya bilang tadi, misalnya kita punya keuntungan pada saat kita langsung melakukan work from home 100%. Karena sebelum orang berpikir, sebelum kita ambil keputusan tanggal 23, berarti kan ada proses berpikir, proses diskusi, kemudian mempersiapkan segala peralatan, segala macam, sebelum kita putuskan, oke, kita adaptasi dengan cara yang baru ini. Nah, sehingga disruption terhadap proses itu rendah. Nah, itu juga akan membantu begitu. Nah, itu yang kedua. Jadi ability to adapt quickly. Setelah tadi yang pertama courage take action ya, karena kadang walaupun Anda bisa beradaptasi cepat, tapi kalau tidak ada action ya sama aja ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bagi saya paling penting adalah communicate transparently. Jadi komunikasilah secara transparan. Ya, semua orang kalau kita berbicara dari sisi karyawan, apa sih berita yang dibaca sekarang? Kalau tidak, bisnisnya lagi jatuh, COVID. PHK, COVID segala macam. Ini kan sangat menakutkan. Nah, di sini tugas seorang leader untuk memastikan komunikasi apa saja yang datang dari perusahaan itu disampaikan ke karyawan. Kalau memang situasi tidak terlalu menguntungkan, disampaikan. Kemudian kalau ada skenario yang akan dilakukan, disampaikan begitu. Kalau ada pertanyaan, jelaskan saja. Gitu. Misalnya kita kan sejak COVID-19 pandemi gini, kita membuat beberapa forum-forum komunikasi secara rutin dengan karyawan. Jadi kita apa saja yang ditanya karyawan, kita jawab apa adanya. Karena karyawan juga punya kekhawatiran gitu ya. Misalnya ada yang bertanya, bagaimana nasib saya? Pertama dia bertanya misalnya bagaimana nasib perusahaan, bagaimana bisnis kita ke depannya, bagaimana nasib karyawan, gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat normal dalam situasi seperti sekarang. Ya kita jelaskan apa adanya. Gitu. Termasuk kalau ketika manajemen nggak tahu Pak jawabannya Pak, karena kan kadang-kadang kan ada pertanyaan ini yang kita belum terpikir dan belum sempat karena kan dunia sangat-sangat cepat. Ya, exactly. Ya kita sampaikan bahwa yang kita lakukan sekarang saat ini adalah ini, apa ke depannya kita belum tahu, tetapi pada saat kita sudah mengambil keputusan, kita akan sampaikan. We will let you know. Yes. Oke. Nah ini penting untuk membangun kepercayaan, begitu. Sehingga karyawan, karena begini, misalnya situasi lagi tidak bagus, kemudian kita bilang, oh bagus-bagus saja. Efeknya apa? Mungkin karyawan happy, tapi mungkin ngapain dia di rumah? Ekspektasinya jadi tinggi, Pak ya. Jadi ekspektasi jadi tinggi gitu ya. Iya. Waduh, bonus banyak nih, THR. Iya. Ya udah, nggak usah kerja dulu hari ini ya, lagi keren kok penjualan gitu misalnya ya. Nah, ya kita sampaikan apa adanya. Oke, ini lagi struggling, di sini kita bagus, di sini harus kita improve, di sini bagus, ini kita improve. Nah, di dua hal yang kita improve, tolong bantuan teman-teman semua di bagian ini, tolong support di sini, support di sini, support di sini. Nah, seperti itu. Jadi mereka tahu, oke, saya tahu di mana perusahaan butuh dukungan, saya akan support. Dan berarti ini sebagai pemimpin juga kesempatan untuk belajar ya, momen untuk belajar. Karena banyak hal yang tadi harus dilakukan secara cepat, beradaptasi, komunikasi transparan. Ya memang dulu juga dilakukan, cuman sekarang lebih diutamakan lagi. Dan menarik tadi Pak Rudi bilang keberanian dalam mengambil tindakan. Karena kalau saya lihat sebenarnya ini kan easier said than done kan. Ketika ngambil keputusan cepat gitu, nanti dibilangnya semena-mena, tidak mendengarkan karyawan gitu misalnya, atau mendengarkan tim. Tapi ketika mendengarkan tim, minta masukan, dibilangnya wah nggak bisa ngambil keputusan gitu. Itu kan harus dicari tengahnya gitu kan Pak ya. Ya. Tetap kita harus membangun forum-forum di mana semua karyawan dilibatkan, karena everybody knows kalau melibatkan itu akan meningkatkan buy-in. Pada saat buy-in itu meningkat, biasanya success rate-nya makin tinggi. Nah itu konsep itu nggak bisa terbantahkan. Tapi at the same time memperlama waktu gitu kan? Ya, tentunya harus ada time frame. Jadi kita makanya bekerja dalam time frame itu penting. Iya, betul. Jadi misalnya set dulu, kita putuskan kapan, tarik ke belakang, milestone-nya apa saja harus ada. Nah, kira-kira begitu. Bekerja secara terstruktur.
Iya, iya, iya. Karena kepemimpinan ini kan saat ini juga dalam proses perubahan juga, dalam proses diuji lah saat ini gitu. Exactly. Dan bagi saya dan CEO termasuk juga ya dengan executive committee team, apalagi saya khususnya ya dan CEO itu punya ini kesempatan yang luar biasa sebenarnya untuk melihat leadership capability dari semua orang yang ada di perusahaan kita nomor satu. Yang kedua, ini sebenarnya situasi ini menjadi testing terhadap values dan culture yang kita punya. Nah, ini sebenarnya hal yang menarik. Misalnya kan banyak perusahaan yang bilang, wah, salah satu values-nya kami adalah courage. Salah satunya values kami adalah innovations. Kita lihat nih, zaman COVID. Apakah cuma kelihatan poster doang di kantor, begitu sampai di rumah hilang innovation-nya? Exactly. Kalau ternyata manajemennya tidak melakukan inovasi-inovasi yang out of the box, yang harusnya mereka bisa lakukan pada saat situasi sudah berbeda, cenderung mempertahankan status quo. Nah, itu kan jadi pertanyaan karyawan juga gitu. Nah, di sini kembali lagi pedang bermata dua nih. Bagi CEO itu bisa melihat bagaimana sebenarnya implementasi dari values dan culture, dari karyawan juga melihat janji perusahaan bahwa itu adalah nilai-nilai dan budaya kita dijalankan apa tidak. Dan HR menjadi sorotan juga di sini, Pak. Exactly. Selama ini ngapain aja nih HR-nya gitu kan kalau misalnya. Ya, kita sebagai fasilitator tentunya harus bisa melihat kan sebenarnya di mana part-part yang kita harus bisa improve. Dan ini menjadi bagus sekali gitu loh. Justru bagi saya, pandemik ini menjadi momen yang luar biasa untuk melihat seperti apa sebenarnya organisasi kita. Sehingga ke depannya kita tahu di part mana kita harus improve.